Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah juga dinobatkan sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah adalah putra dari Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dan keluarga keturunan Bani Umayyah memeluk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Nabi pernah mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi, dan Nabi berkenan menikahi saudara dari Umayyah, perempuan yang bernama Ummi Habibah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan Yarmouk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena keberhasilan kepemimpinannya, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria, giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantium. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Terus sistem pemerintahan pada Bani Umayyah. Untuk mengamankan tahtanya dan memperluas batas wilayah Islam, Muawiyah mengandalkan orang-orang Suriah. Para sejarawan mengatakan bahwa orang-orang Suriah itu sangat menjunjung tinggi kesetiaan terhadap khalifah tersebut. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Ketika itulah ia memperkenalkan sistem pemerintahan turun-temurun yang setelah itu diikuti oleh dinasti-dinasti besar Islam, termasuk dinasti Abbasiyah. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan dinasti Umayyah ini mengundang kritik keras, terutama dari golongan Khawarij dan Syiah. Sebagian besar khalifah sangat fanatik terhadap kearapan dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah orang non-Arab dan memposisikan mereka sebagai warga kelas 2. Kondisi tersebut menimbulkan kebencian penduduk non-muslim kepada Bani Umayyah. Ketika Abdul Malik naik tahta, perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti di Mesir. Pada masa Hisham bin Abdul Malik, seorang gubernur juga mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi politik dan militer dalam provinsinya. Ketika Al-Walid I naik tahta menggantikan Abdul Malik, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji.
orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Al-Walid I juga membangun jalan raya, terutama jalan ke Hejaz, dan di sepanjang jalan itu digali sumur untuk menyediakan air bagi orang yang melewati jalan. Untuk mengurus sumur-sumur itu, ia mengangkat pegawai. Pada saat Umar bin Abdul Aziz memerintahkan, ia melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Terhadap para gubernur dan pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Dan selanjutnya, kemajuannya dicapai pada masa pemerintahan Umayyah. Kemajuan dari Bani Umayyah adalah ekspansi ke barat dilakukan secara besar-besaran pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 771 Masehi. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dengan menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa. Mereka kemudian mendarat di suatu tempat yang dinamakan dengan Gibraltar. Tariq berhasil mengalahkan tentara Spanyol yang dapat menguasai Cordova, Sevilla, Alvira, dan Toledo. Pasukan Islam dapat memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Pada masa ini telah dilakukan penyempurnaan penulisan Al-Quran dengan memberikan baris dan titik pada huruf-hurufnya. Hal tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah antara tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada masa dinasti ini juga telah dilakukan pembukuan hadis, tepatnya pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mulai saat itu ilmu hadis berkembang dengan sangat pesat. Khalifah-khalifah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian pada perkembangan ilmu-ilmu lain seperti ilmu agama yang mencakup Al-Quran, ilmu hadis, fikih, sejarah, dan geografi, dan seterusnya. Khalifah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta-minta di jalan, bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta tersebut. Pada masa ini sudah ada jaminan sosial bagi anak-anak yatim dan anak-anak terlantar. Yang terakhir, faktor penyebab mundurnya dinasti Umayyah antara lain terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah. Yang seterusnya, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Dan yang ketiga, kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa faktor-faktor keruntuhan dinasti Umayyah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu beberapa alasan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan dinasti Umayyah adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan suatu kejadian yang mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. B. Faktor eksternal. Intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II kekuasaan dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tak ada yang memusuhinya. Namun segala kelonggaran kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap
keamanan pemerintahannya. Semasa pemerintahan Umar II ini, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Bani Abbas mampu berjalan lancar dengan melakukan berbagai konsolidasi dengan Khawarij dan Syiah yang tidak pernah mengakui keberadaan dinasti Umayyah dari awal. Setelah Umar II wafat, barulah gerakan ini melancarkan permusuhan dengan dinasti Umayyah. Gerakan yang dilancarkan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah semakin kuat. Pada tahun 446 Masehi, mereka memproklamasikan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun, Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pemimpin gerakan diambil alih oleh seorang saudaranya bernama Abu Abbas As-Sofa yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju ke Kufah. Kedudukan kerajaan Abbasiyah tidak akan tegak berdiri sebelum khalifah-khalifah Umayyah tersebut dijatuhkan terlebih dahulu. As-Sofa mengirim suatu angkatan tentara yang terdiri dari laskar pilihan untuk menentang Marwan dan mengangkat pamannya Abdullah bin Ali untuk memimpin tentara tersebut. Antara pasukan Abdullah bin Ali dan Marwan pun bertempur dengan begitu sengitnya di lembah Sungai Zab, yang sampai akhirnya pasukan Marwan pun kalah pada pertempuran itu. Sepeninggal Marwan, maka benteng terakhir dinasti Umayyah yang diburu Abbasiyah pun tertuju pada Yazid bin Umar yang kedudukannya di Wasit. Namun pada saat itu Yazid mengambil sikap damai setelah mendengar berita kematian Marwan. Di tengah pengambilan sikap damai itu, lantas Yazid ditawari jaminan keselamatan oleh Abu Ja'far al-Mansur, yang akhirnya Yazid pun menerima baik tawaran tersebut dan disahkan oleh Abu Abbas As-Sofa sebagai jaminannya. Namun ketika Yazid dan pengikut-pengikutnya telah meletakkan senjata, Abu Muslim Al-Khurasani menuliskan sesuatu kepada Abu Abbas As-Sofa yang menyebabkan Khalifah Bani Abbasiyah itu membunuh Yazid beserta para pengikutnya. Sekarang adalah Bani Abbasiyah. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah, dinamakan Khilafah Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas dari paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 666 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Orang Abbasiyah sebut Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunannya lebih dekat dengan Nabi. Menurut
Mereka, orang Umayyah, secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Umayyah. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah menjelang akhir Daulah Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan, antara lain disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya, terus merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan, terus pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh karena itu, kalau Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Umayyah. Gerakan ini menghimpun 1. Keturunan Ali, 2. Keturunan Abbas, 3. Keturunan bangsa Persia, dan Khalifah dinasti Abbasiyah. Pada awal Khalifah Bani Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam pengembangan pemerintahan sehingga dapat dikelompokkan masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Adapun periode tersebut adalah sebagai berikut. 1. Periode pertama. Sebagaimana diketahui, Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain di samping dinasti Abbasiyah. Ternyata tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun. Keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah Al-Mahdi hingga Khalifah Al-Wasith. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Ja'far dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pada periode kedua, kebijakan Khalifah Al-Mu'tasim untuk memilih Turki dalam ketentaraan Khalifah Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'mun, dan sebelumnya Khalifah Al-Mutawakkil merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan di dataran rendah Irak Selatan dan Karamitah yang berpusat di Bahrain. Pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang masa sebelumnya, lebih karena Bani Buwayhi menganut aliran Syiah. Akibatnya, kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara itu, Bani Buwayhi telah membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara. Ali menguasai wilayah bagian utara dan Ahmad menguasai wilayah Al-Was, Wasit, dan Baghdad. Baghdad adalah Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam karena telah pindah ke Shiraz, di mana kekuasaan Ali bin Buwayhi. Pada periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuasaan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik.
paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Periode kelima, telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah, tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1256 Masehi. Adapun faktor penyebab terjadinya kemunduran Bani Abbasiyah antara lain ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam buku yang ditulis Abu Su'ud disebutkan faktor-faktor internal yang membuat Daulah Abbasiyah lemah kemudian hancur antara lain: 1. Adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kedua, terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Terus akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Adapun faktor eksternal yaitu 1. Berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan. Terus pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagukan yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Demikian penjelasan dari saya mengenai Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.